teman-teman, perkenalkan nama saya Teresa Wulan Anggreni dengan NIM 2405297. Di sini saya akan membahas tentang karakteristik induktor dan potensiometer. Jadi, apa sih itu induktor? Jadi, induktor itu adalah salah satu komponen dasar dalam elektronika dan sirkuit listrik yang berfungsi untuk menyimpan energi dalam bentuk medan magnetik. Biasanya terbuat dari kawat yang dililitkan pada inti berbentuk solenoid atau toroid ketika arus listrik mengalir melalui induktor yang menciptakan medan magnetik di sekitarnya. Lalu, apa itu potensiometer? Jadi, potensiometer itu adalah resistor 3 terminal dengan sambungan geser untuk membentuk pembagi tegangan dapat disetel jika hanya 2 terminal yang digunakan. Jadi, salah satu terminalnya itu tetap dan terminal geser. Potensiometer berperan sebagai resistor, variabel, atau rheostat. Potensiometer biasanya digunakan untuk mengendalikan peranti elektronik seperti pengendali suara pada penguat. Lalu selanjutnya ada pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana pengaruh penambah inti besi pada induktor terhadap nilai induksi dan hambatan induktor? Yang kedua, bagaimana cara mengukur hambatan listrik induktor yang sangat kecil menggunakan rangkaian jembatan Wheatstone? Yang ketiga, bagaimana cara mengukur gaya gerak listrik atau GGL dari sebuah baterai tanpa mengalirkan arus listrik menggunakan rangkaian potensiometer? Lalu ada tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis pengaruh inti besi pada induktor terhadap nilai induktansi dan hambatan induktor. Yang kedua, mengukur hambatan induktor yang sangat kecil menggunakan rangkaian jembatan Wheatstone. Yang ketiga, ada mengukur gaya gerak listrik atau GGL baterai menggunakan rangkaian potensiometer tanpa mengalirkan arus listrik. Kemudian, ada alat dan bahan. Yang pertama, ada jembatan Wheatstone. Yang kedua, kumparan. Yang ketiga, hambatan geser. Yang keempat, hambatan bangku. Yang kelima, galvanometer. Yang keenam, multimeter digital. Yang ketujuh, voltmeter. Yang kedelapan, ampermeter. Yang kesembilan, baterai. Dan yang terakhir ada kabel penghubung. Prosedur percobaan. Yang pertama, dalam eksperimen kami melakukan percobaan dengan kumparan. Langkah-langkahnya, siapkan power supply, jembatan Wheatstone, hambatan geser, hambatan bangku, kumparan, galvanometer, dan kabel penghubung. Yang kedua, hubungkan power supply ke jembatan Wheatstone sebelah kiri. Yang ketiga, menghubungkan jembatan Wheatstone sebelah kiri, hambatan, geser, dan kabel penghubung. Yang keempat, hubungkan hambatan bangku lain ke kumparan, lalu hubungkan jembatan Wheatstone ke sebelah kanan. Yang kelima, hubungkan jembatan Wheatstone sebelah kanan ke ampermeter. Yang keenam, hubungkan ampermeter ke hambatan geser, lalu hubungkan ke power supply. Yang ketujuh, hubungkan kubu kanan galvanometer ke bangku seperti nomor 4. Yang kedelapan, masukkan kabel penghubung sebelah kiri galvanometer dengan cara mencapitkan kabel tersebut ke kawat yang tersedia pada jembatan Wheatstone. Lalu cari L3 dan L4-nya. Lakukan sebanyak 5 kali pengulangan. Dan untuk pada inti besi, sama seperti pada cobaan dengan kumparan, hanya bedanya itu disisipi oleh inti besi. Lalu lanjut ke yang selanjutnya, ada percobaan dengan baterai. Siapkan power supply, jembatan Wheatstone, hambatan bangku, galvanometer, dan kabel penghubung. Yang kedua, hubungkan power supply ke ampermeter. Yang ketiga, hubungkan ampermeter ke jembatan Wheatstone sebelah kanan. Yang keempat, hubungkan jembatan Wheatstone ke hambatan bangku. Yang kelima, lalu hubungkan dengan kubu positif.
Yang keenam, hubungkan baterai kubu negatif ke galvanometer. Yang ketujuh, hubungkan jembatan Whiston sebelah kiri ke power supply. Yang kedelapan, hitung L3 dan L4 sebanyak 5 kali dengan cara menghubungkan kabel penghubung ke galvanometer sebelah kanan dan capitkan penghubung ke kawat yang tersedia di jembatan Whiston. Lalu, ada analisis data. Tanpa inti besi, kita memperoleh hambatan. Yang pertama, ada 1, menghasilkan L3 0,41, L4 0,59, dan menghasilkan R2 1,439024. Lalu yang kedua, menghasilkan hambatan 3,3 dengan L3 0,17, L4 0,83, menghasilkan R2 16,1176. Lalu pada percobaan yang ketiga menghasilkan hambatan 4 dengan L3 0,14 dengan L4 0,86 menghasilkan R2 24,57143. Lalu pada percobaan yang keempat dengan hambatan 6,8 menghasilkan L3 0,09 menghasilkan L4 0,91 dengan R2 68,75556. Lalu pada percobaan yang kelima menghasilkan hambatan 8,2 dengan L3 0,075 dengan L4 0,0925 dengan menghasilkan R2 101,1333. Lalu percobaan dengan inti besi. Untuk hambatannya yang pertama 1, lalu L3-nya 0,4, L4-nya 0,6 dan menghasilkan R2 1,5. Lalu pada percobaan yang kedua dengan hambatan 3,3 menghasilkan 0,155 L3, lalu L4-nya 0,845 menghasilkan R2 17,99032. Lalu pada percobaan yang ketiga dengan hambatan 4 menghasilkan L3 0,135, L4 0,865 dan R2 25,6296. Lalu pada percobaan yang keempat dengan hambatan 6,8 menghasilkan L3 0,09 dan L4 0,91 menghasilkan R2 68,7555556. Lalu pada percobaan yang terakhir menghasilkan dengan hambatan 8,2 menghasilkan L3 0,065, L4 0,935 menghasilkan R2 117,9538. Lalu analisis data yang terakhir adalah GGL. Dengan percobaan yang pertama dengan GGL 1,26, L3 0,46, L4 0,54, dan GGL 2-nya adalah 1,47913. Lalu GGL 1 1,52, L3-nya 0,27, L4 0,73, GGL 2-nya memperoleh 4,10963. Lalu kesimpulannya, hambatan induktor akan berubah secara signifikan jika disisipi inti besi. Hambatan akan bertambah. Tetapi dalam percobaan kelompok kami, hambatan dengan kumparan saja menghasilkan hambatan lebih tinggi daripada hambatan yang disisipi inti besi. Jadi dalam kelompok kami, hambatan dengan kumparan yang disisipi inti besi lebih kecil hambatannya daripada kumparan yang tidak disisipi oleh inti besi. Kenapa hal ini terjadi? Karena terdapat kesalahan pengukuran. Jadi disarankan untuk percobaan yang berikutnya, kami akan lebih teliti dalam pengukuran. Oke semuanya, terima kasih.